Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Vigianti Nur Faridah, dalam video yang keempat, yakni Rahasia 100% Lulus Uji Kompetensi Nurse Indonesia edisi 4. Kali ini saya akan memberikan review pembahasan soal keperawatan medikal bedah. Oke, jadi kita bahas-bahas soal ya. Saya akan memberikan 30 soal beserta penjelasannya. Simak baik-baik ya. Oke, seperti biasanya apabila kita menemui sebuah soal, maka yang pertama kita harus baca adalah pertanyaan soalnya. Jangan sekali-sekali baca kasus, apalagi dengan sangat hati-hati ya. Jadi kita baca soalnya dulu, supaya kita tahu arahnya nanti mau kemana. Jadi, kalau ini misalnya ya, nomor 1 ya, apakah masalah keperawatan yang tepat? Kita mau cari masalah nih, berarti kita baca kasusnya dengan cepat. Oke, penyakit dalam, keluhannya adalah mudah lelah saat beraktivitas. Hasil pengkajiannya sering terjaga saat tidur karena sesak, distensi vena jugularis, ictus cordis, edema. Oke ya, kemudian nadinya nih yang tinggi nih. Kalau dilihat-lihat berarti ini masalahnya adalah pada ini ada gangguan di jantung ya, karena ada distensi vena jugularis sama ictus cordisnya juga lebih dari 2 cm. Maka ini kemudian ini tekanan darahnya juga sedikit bermasalah ya, sedikit hipo, kemudian nadinya juga meningkat ya 112, maka kita harus ingat adanya penurunan curah jantung gitu ya. Kita ada penjelasannya di belakang, jawabannya apa? C adalah penurunan curah jantung. Tanda dari penurunan curah jantung adalah biasanya perubahan tekanan darah, kemudian nadi yang tinggi, akralnya dingin, cyanosis, akralnya tadi dingin ya, kemudian pucat. Kita ingat ada rumus dari cardiac output, yaitu heart rate kali stroke volume, ya kan? Kalau heart rate itu mengarah pada nadinya nanti berubah kan ya, lebih tinggi, kemudian stroke volume ini mengarah ke tekanan darah. Selanjutnya nomor 2, apa masalah keperawatan juga nih? Oke, keluhannya mual muntah, lemas, makan 2 sendok. Nah ini ya, sudah jelas nih kelihatan ini. Ini ada nilai-nilainya, bilirubin, SGOT, SGPT, albumin, nah ACTH. Kalau kita lihat maka ini lebih kepada masalah nutrisi. Jawabannya adalah A ya, perubahan nutrisi. Kenapa jawabannya A? Karena data yang ada tentang yang terbanyak adalah tentang perubahan nutrisi yang mencakup A, B, C, D. A, antropometri tadi nggak ada. B, ada albumin, albuminnya rendah ya. Kemudian C, ada lemas tadi ya. D, diet, ada makan yang 2 sendok dan juga ada mual dan muntah. Gampang kan? Berikutnya nomor 3, apa tindakan keperawatan? Kita baca nih, keluhan kaki tidak bisa digerakkan. Hasil pengkajian didapatkan data ekstremitasnya atrofi, tonus otot ekstremitas bawahnya 1, gerakan kaki involunter, decubitus, ya kan, MRI fraktur ternyata dia ya. Oke, tekanan darah nadinya bagus. Kemudian apa tindakan keperawatannya? Kalau dilihat-lihat di sini pasiennya mengalami atrofi, tonusnya ototnya juga jelek, ada decubitus karena fraktur tadi ya. Berarti dia hanya bed rest aja di atas tempat tidur sampai atrofi. Maka tindakannya adalah memberikan ROM, latihan ROM atau range of motion. Nomor 4, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasusnya? Masalah keperawatan lagi, keluhannya sesak nafas. Jadi langsung aja dibaca, cari keluhannya ya, jangan nggak usah dibaca seorang laki-laki berusia 46 tahun. Kamu bayangin nih, 46 berarti sekakak saya nih, nggak usah gitu ya. Jadi langsung aja kita cari keluhannya. Oh, keluhannya sesak nafas. Kemudian dia terapi HD 1 minggu. Kemudian edem. Nah, sudah kan? Kulitnya warna ini, volume urinnya 550 kan? Tekanan darahnya tinggi pula. Oke, berat badan, tidak ada berat badan awal ya. Oke, kita harus ingat bahwa kalau pasien dengan PGK, penyakit ginjal kronik, dengan HD ya, itu maka masalah yang paling dekat adalah mengenai cairan. Kita lihat ini, paling dekat base cairan, maka kita kunci dulu jawabannya nomor C ini ya. Entah benar entah enggak, tapi kita kunci dulu. Oke, nah, tapi benar nih jawabannya C ya. Jadi kita harus lihat dulu mengenai kebutuhan cairannya. Di situ ada muncul data mengenai edem, ada muncul data mengenai oliguria atau anuri karena urut outputnya tadi 550 ya. Ada sesak, berarti jelas masalahnya adalah kelebihan volume cairan.
Nomor 5, apakah masalah keperawatan yang tepat? Oke, dia keluhannya mual, muntah, sesak nafas. Moon phase, enggak kan moon phase ya. Kemudian frekuensi nafasnya sesak, nafas berbau anomia, edem lagi. Sudah jelas volume urinnya 500 pula. Sudah nggak usah perlu baca AGD-nya, ini udah jelas nih pasiennya pasti mengalami kelebihan volume cairan. Oke, jawabannya D. Ya kan, karena ada moon phase, karena adanya oliguri atau anuri, ED, maka bisa dipastikan bahwa pasien mengalami kelebihan volume cairan. Nomor 6, apakah tindakan keperawatan yang tepat? Oke, keluhannya sakit saat menelan, porsi makannya hanya sepertiga porsi, bau nafasnya tidak sedap, cekuan, regurgitasi, rasa penuh pada epigastrium, badannya kurus, berat badannya turun 3 kilo, HB-nya 9. Ternyata hasil biopsinya keganasan. Nah, ini apa nih? Ini udah jelas nih kayaknya nih. Ini berarti mengenai masalahnya daripada nutrisi ya. Karena pasien tidak bisa makan, karena sakit saat menelan, porsinya habis cuma sepertiga porsi, ya kan? Sampai berat badannya turun, kurus. Nah, ini berarti dia masalahnya daripada cairan. Apa tindakannya? Jawabannya adalah C. Berikan intake nutrisi yang adekuat. Karena tadi ada banyak data mengenai nutrisi kan ya. Jadi seperti antropometrinya badannya terlihat kurus, berat badannya turun 3 kilo, secara biokimiawinya HB-nya 9. Secara klinisnya bau nafas tidak sedap, cekuan, regurgitasi makanan, rasa penuh pada epigastrium, dietnya keluhan sakit saat menelan dan makan habis sepertiga porsi. Maka tindakan perawatannya adalah memberikan intake nutrisi yang adekuat. Nomor 7, apa tindakan keperawatan yang tepat? Oke, keluhannya mudah lelah saat beraktivitas. Sering terjaga saat tidur karena sesak, distensi vena jugularis, ictus cordis meningkat, edema juga. Ini nggak bisa beraktivitas karena dia ada masalah pada jantung, berarti dia memang nggak kuat ya. Maka apa yang harus tindakan yang diberikan? Ya membatasi aktivitas dan meningkatkan istirahat. Jawabannya adalah B, karena dia ada masalah itu tadi. Ada berbagai data yang mendukung ya, ada distensi vena jugularis, sesak, ictus cordis, edema, serta keluhan dari mudah lelah saat beraktivitas. Nomor 8, apa tindakan keperawatan yang tepat? Keluhannya mual muntah, lemes, makan 2 sendok. Kemudian ini kayak tadi nih soalnya nih ya. Nilainya tadi serta albuminnya. Maka apa tindakan yang tepat? Masalahnya kan nutrisi nih ya, jelas ya. Maka tindakannya yang ada kaitannya dengan nutrisi adalah memberikan diet tinggi karbohidrat dengan asupan protein. Ini jawabannya D ya. Ini sama dengan tadi ini kayaknya. Memberikan diet tinggi karbohidrat dengan asupan protein, karena data yang tadi yang ditemukan adalah antropometri tidak ada ya. Biokimianya ada albumin, klinisnya lemas sama asites, dan dietnya adalah makan 2 sendok serta mual dan muntah. Nomor 9, apakah masalah kesehatan keperawatan utama pada kasus di atas? Keluhannya tangan dan kaki kanan tidak bisa digerakkan. Hasil pemeriksaan didapatkan data wajah tidak simetris, bicaranya tidak jelas, penglihatannya kabur, disfagia, sulit makan. Oke, ini datanya terlalu banyak ya, dan tidak ada dan untuk bisa menjadikan suatu masalah, maka kita harus perlu cari mana data yang muncul paling banyak. Ya, keluhan tangan kaki kanan tidak bisa digerakkan, kita mau angkat ke diagnosa yang mobilitas fisik yang A, cuma ada satu aja. Ya kan, kemudian wajah tidak simetris, bicara tidak jelas, ya kan. Ini kita mau angkat diagnosa sensori persepsi, cuma 2, ya ada 2 ya ini ya. Kemudian apalagi nih, penglihatan kabur juga ini masuk dalam sensori persepsi juga ya. Tapi kita harus cari juga, perlu dipertimbangkan juga masalah keperawatan yang lebih mengancam nyawa. Ini ada disfagia, karena dia tidak bisa menelan mungkin ya, dan sulit makan, ini yang lebih mengancam nyawa. Maka masalah keperawatan yang paling prioritas diangkat adalah gangguan pemenuhan nutrisi yang C ya, karena dia lebih mengancam nyawa. Oke, berikutnya nomor 10, apa masalah keperawatan yang tepat? Keluhannya sesak nafas, ada lingkar mata, retraksi, cuping hidung, nafas, penggunaan otot bantu nafas. Oke, yang berikutnya ada ini ya. Jadi sudah ada 3 nih. Dia ada sesak nafas, ada retraksi dinding dada, cuping hidung, penggunaan otot bantu nafas pula. Udah jelas nih. Berarti dia masalahnya adalah pola nafas tidak efektif yang B ya. Karena masalahnya tadi banyak nih. Karena datanya banyak, ada sesak, ada retraksi dinding dada, pernafasan cuping hidung, otot bantu nafas, RR-nya.
Kita lanjutkan nomor 11. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada pasien tersebut? Pasien mendapatkan terapi cairan infus dengan kecepatan 21. Dia mengeluhkan nyeri, ada bengkak merah, bengkak hangat, berarti kan dia plebitis ya. Maka langkah utama yang dilakukan adalah menghentikan infus. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh memikirkan harus mengganti infus ke lengan yang berikutnya gitu. Jangan dulu, yang pertama dilakukan adalah menghentikan infus, itu yang paling benar. Jawabannya adalah E ya. Nomor 12, apakah hal pertama yang harus dilakukan untuk menolong klien? Dia mengalami luka bakar pada muka dengan rambut terbakar dan baju sebagian besar terbakar. Diantar oleh ambulan, kesadarannya bagus, suaranya serak. Maka yang perlu dilakukan, kita harus periksa adakah perubahan pada faring atau laring. Karena kalau kasus pada luka bakar pada daerah muka, kita harus periksa adakah trauma pada laring dan faring ya. Harus cek itu laring dan faringnya. Apakah tindakan keperawatan yang harus dilakukan pertama kali? Keluhannya adalah BAB 8 kali sehari, nyeri perut, mual muntah, panas. Ya, sudah jelas itu rigor kulitnya turun. Ini berarti jelas cairan ya. Masalahnya ada pada cairan, maka tindakannya adalah apa? Yang terkait dengan cairan adalah A ya. Adalah memberikan cairan atau resusitasi cairan dengan memberikan cairan dan elektrolit dengan memberikan infus kristaloid yaitu cairan danger laktat. Nomor 14, apa masalah keperawatan yang tepat? Keluhannya 8 tadi, BAB 8 kali sehari tadi seperti tadi soalnya sama, cuma ini masalah keperawatannya, berarti mengenai kekurangan cairan dan elektrolit yang B ya. Nomor 15, apa tindakan prioritas keperawatan yang pertama kali harus dilakukan? Seorang laki-laki mengeluh nyeri dada sebelah kiri, sesak nafas, keringat dingin, nadinya tinggi, tekanan darahnya juga tinggi. Maka kalau pasien datang dengan nyeri dada sebelah kiri ya, nyeri dada, sesak nafas, maka pertama yang dilakukan adalah memeriksa EKG. Itu kunci, diperiksa EKG. Nomor 16, apakah masalah keperawatan yang tepat? Pasien asma, gejalanya muncul tiap hari, ada batuk dengan sputum, ronki, wheezing, sesak. Sudah ada ronki, ada wheezing, ada batuk yang sudah keluar. Ini jelas sudah banyak data mengenai bersihan jalan nafas yang tidak efektif. D ya jawabannya ya. Nomor 17, manakah tindakan utama yang paling tepat dilakukan? Pasien diberikan transfusi darah whole blood. Tiba-tiba pasien sesak nafas, dada terasa berat, terlihat gelisah. Nah, tindakan yang paling tepat ini sama dengan yang infus tadi ya, berarti jadi plebitis ya. Kalau pada pasien dengan diberikan transfusi, kalau dia mengalami reaksi transfusi, reaksi alergi, maka yang pertama kali dilakukan adalah hentikan aliran transfusi. Yang itu sama ya. Jadi ini pertama kali dilakukan ketika terjadi reaksi transfusi apa aja tuh? Bisa sesak, bisa panas, bisa dada berat, bisa gelisah. Maka yang pertama kali dilakukan adalah hentikan transfusi, baru kemudian lapor dokter, baru kemudian bisa diganti dengan NS. Nomor 18, apakah intervensi keperawatan yang tepat? Pasien keluhannya lemah, hasil pemeriksaan fisik didapatkan kaki gangren, kurus, nafsu makan turun, BP-nya turun 5 kilo 10 hari ini, pusing, sering PAK, waduh ya ini ya, apalagi nih, nadinya 100. Nah, kalau kita lihat di sini, yang paling dominan adalah tentang makannya ya, nutrisinya ya. Dia nafsu makannya turun, kurus, BP-nya sampai turun ya kan. Maka intervensi yang diberikan ini harus terkait dengan nutrisi nih. Apa nih? Nah, yang nutrisi ya, berbagi kebutuhan nutrisi yang B ya. Ya karena dia penjelasannya nih, pasien mengalami gangguan nutrisi dengan datanya kurus, nafsu makannya turun, berat badan turun 5 kilo 10 hari belakangan sehingga perlu perbaikan kebutuhan nutrisi. Nomor 19, apakah intervensi yang tepat pada kasus tersebut? Beban badannya lemah, mengalami penurunan kesadaran, banyak kencing, kemudian CRT-nya sudah 3 detik ya, kusmaul, nafas bau, AGD sekian. Intervensi karena dia GDA-nya sudah tinggi sekali 540, maka seharusnya dia diberikan kolaborasi untuk pemberian insulin drip ya, karena pasien sudah gawat ini. B ya. Dia tidak bisa cukup, hanya cukup dengan pengaturan diet saja, nggak bisa ini. Nomor 20, apa tindakan utama yang dilakukan? Keluhannya suara nafasnya gargling. Gargling itu yang kayak suara air berguduk-berguduk gitu ya. Itu gargling dia, gitu.
kemudian muntah bercampur darah, ronki positif di semua rapang paru. Nah, ini jelas bahwa pasiennya mengalami bersihan saluran nafas tidak efektif dan harus dilakukan suction. Nomor 21, apakah posisi yang tepat pada pasien tersebut? Pasiennya stroke, nyeri kepala, skala nyerinya 6, mulutnya mencong, ya. Kemudian CT scan-nya ada ICH, intracerebral hemorrhagic. Pasien dengan stroke, ya, atau ada peningkatan tekanan intrakranial, maka kita harus memposisikan pasien elevasi kepala, bukan yang lain. Apalagi dalam perut kecil, ya. Jadi ini adalah elevasi kepala, jawabannya E. Nomor 22, apakah gangguan asam basa yang dialami pasien? Kita tidak perlu baca kasusnya, langsung aja baca di analisa gas darahnya, ya. pH 7,2 berarti apa? Rendah, ya, berarti asidosis. Kalau sudah asidosis berarti jawaban C, D, E salah, ya. Cuma A atau B. Kalau sudah asidosis kita lihat PCO2-nya. PCO2-nya 30, normalnya 35 sampai 45. Berarti kan rendah. Berarti jawabannya apa? Kalau PCO2-nya tinggi itu baru respiratorik, kalau PCO3-nya rendah berarti metabolik. Jawabannya adalah asidosis metabolik A. Ingat, bila pH-nya rendah, asidosis, kita lihat PCO2-nya. Kalau tinggi, maka respiratorik. Kalau rendah, maka metabolik. Nomor 23, apa tindakan yang dilakukan oleh perawat selanjutnya? Seorang perempuan memasang infus. Setelah disinfeksi, avokatnya ditusukkan ke dalam vena, terlihat darah keluar, maka apa yang dilakukan selanjutnya? Yo, dimasukkan lagi, ya kan? Dimasukkan lagi kateternya, tarik jarumnya. B yang keluar, ya. Kita harus hafal nih SOP yang untuk perawat-perawat yang baru lulus, yang generalis, yang nggak usah yang terlalu dalam. Nomor 24, ya, ini menghitung luas luka bakar. Pengkajian dada dan perut mengalami luka bakar serta seluruh tangan kanan dan kiri. Dada dan perut berarti 18, seluruh tangan dan kaki, tangan kanan 9, tangan kiri 9, 18 ditambah 18 adalah 36. Oke, jawabannya adalah C. Ini ya, dada dan perut 18, tangan kanan 9, tangan kiri 9, 9 tambah 9 18, 18 tambah 18 36. Rule of 9 jangan sampai lupa, pasti sering keluar. Nomor 25, GCS, oke. Mana kesadaran menurun saat dicubit membuka mata. Ketika ditanya tahun berapa sekarang, dijawab 2019 padahal 2011. Kemudian saat dicubit berusaha meraih sumber nyeri ketika dirangsang nyeri. Oke. Dicubit ketika membuka mata maka nilainya adalah 2 karena terhadap rangsang nyeri, ya. Ketika ditanya tahun dia bingung, berarti adalah 4, confused. Kemudian pada motoriknya dia adalah ngelokalisasi nyeri, berarti 5. 2, 4, 5, berapa tuh? 11 jawabannya, ya, D. 26. Apakah materi pendidikan kesehatan yang tepat? Datang ke penyakit dalam, lemas. DM 5 tahun yang lalu gula darahnya tidak stabil. Gula darah tidak stabil kan? HbA1c-nya juga meningkat. Apa materi pendidikan yang tepat? Karena dia tidak bisa mengendalikan gula darah, maka harus dilakukan pemberian pendidikan kesehatan mengenai nutrisi pada pasien DM. Jawabannya C, ya. C. Nomor 27, apa tindakan selanjutnya? Ini SOP berarti, ya. Pasien dengan luka gangren 4 hari dirawat dilakukan rawat luka. Pada perawatan luka setelah dilakukan pelepasan balutan luka atau verban, maka apa yang dilakukan selanjutnya adalah memakai handscoon steril. Iya, itu yang selanjutnya. Sederhana, tapi ini biasanya sering keluar. Melepaskan plester, melakukan nekrotomi, membersihkan luka, membalut kembali luka, ini juga akan dilakukan, tapi kan nanti. Yang ditanyakan adalah step selanjutnya, step langsung selanjutnya. Jadi jangan dipikir yang belakang-belakangan. Nomor 28, apakah faktor penting yang harus dilakukan perawat dalam etika pelaksanaan asuhan? Etika juga keluar, ya, walaupun tidak banyak. Oke, sudah lama dirawat, TTV-nya stabil, pagi ini akan dilakukan perawatan personal hygiene memandikan klien. Sebelum dilakukan tindakan, maka dilakukan komunikasi dulu. Etika apa yang untuk pelaksanaan asuhan? Etikanya adalah menjaga privasi klien. Iya. Sebelum dilakukan personal hygiene memandikan klien, maka kita
Jadi faktor penting yang harus dilakukan perawat dalam etika pelaksanaan asuhan sebelum melakukan perawatan personal hygiene memandikan klien adalah menjaga privasi klien. 29. Apakah yang dilakukan perawat selanjutnya? Berarti ini SOP ya. Keluhannya gatal di sekitar ostoma. Jadi pasien ada ostomanya, didapatkan merah sekitar ostoma, riwayat post-op kolostomi 2 bulan yang lalu. Apa yang dilakukan perawat? Mengoleskan selap tipis-tipis, iya. Memberikan kompres, iya. Mengganti kolostomi bagian baru, iya. Menekan daerah iritasi yang lembut, melarang pasien menyentuh daerah iritasi. Ini semuanya terlihat benar ya. Tapi apa yang dilakukan ketika kita melihat ada pasien dengan ostoma itu sudah merah, berarti karena kena feses, maka kita lakukan selanjutnya adalah segera mengganti kolostomi bag dengan yang baru, yang C ya. Nomor 30, apa yang seharusnya Anda jelaskan mengenai tugas utama PMO, pengawas menelan obat itu ya. Pasien TBC ya, mendapatkan pengobatan obat yang diberikan oleh dokter. Menurut informasi, tidak minum obatnya, bahkan masih suka mengkonsumsi makanan asin dan berlemak. Oke. Berarti apa yang dilakukan adalah mengingatkan klien agar menelan obat secara teratur sesuai dosis. Jadi ini jelasnya ya, berarti tugas utama seorang pengawas menelan obat adalah mengingatkan klien agar menelan obat secara teratur sesuai dosis. Jawabannya. Oke, terima kasih. Itu adalah 30 soal yang kami bahas. Bukan berarti ini sudah cukup. Silakan mencari pembahasan soal yang lebih banyak supaya kaya akan berbagai soal. Soalnya sepertinya itu aja. Tapi terus kita perkaya supaya kita lebih lancar lagi dalam menjawabnya ya. Terima kasih, thanks for watching. Tunggu lagi video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Oke, terima kasih. Saya doakan semoga Anda sekalian bisa lulus UKOM semuanya dan atau kompeten ya, atas izin Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.